Swastiastu. Di video kali ini kami akan membawakan topik 7 yaitu price atau harga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama, ini Kak Dwi Darmayanti, nomor absen 4. Yang kedua, Ana Agung Istri Raidinda Putri, nomor absen 9. Yang ketiga, Natasha Kristina Putri Kalu, nomor absen 10. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sangayu Made Anggreni AC, nomor absen 24. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian price atau harga. Di sini saya mengambil dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alexander Smith, harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut, seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Yang kedua, menurut Kiptono, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, atau termasuk barang dan jasa yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau pengguna suatu barang atau jasa. Jadi kesimpulan harga adalah sejumlah uang atau pertimbangan lainnya untuk sesuatu yang dibeli atau dijual. Selanjutnya ada value defined. Nilai didefinisikan sebagai paket manfaat atau benefit yang intangible yang diyakini oleh pembuat keputusan melekat pada produk yang ditawarkan. Jadi, poin-poin kuncinya adalah intangible. Yang pertama, nilai bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat atau sentuh. Yang kedua, nilai adalah keseluruhan rasa didasarkan atas sebagian dari fakta, sebagian dari pengalaman, dan sebagian dari harga. Lalu ada packaging of benefit atau paket manfaat. Yang pertama, produk yang ditawarkan mampu memuaskan kebutuhan konsumer. Yang kedua, semakin banyak kebutuhan yang bisa dipuaskan, semakin tinggi nilainya. Selanjutnya, the decision making unit atau unit pembuatan keputusan. Yang pertama, keseluruhan dari DMU terlibat dalam setiap pembelian yang dilakukan. Yang kedua, nilai adalah bauran reaksi dari anggota DMU. Yang terakhir, belief attached to the product offer atau diyakini melekat pada produk yang ditawarkan. Yang pertama, keyakinan adalah sesuatu yang dianggap benar, walaupun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Yang kedua, keyakinan berada pada pikiran. Sekali keyakinan ini terbentuk, sulit untuk diubah lagi. Baik, saya akan lanjutkan dengan konsep dan penerapan harga. Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Baik, saya akan lanjutkan dengan tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tujuan berorientasi pada laba, yaitu setiap perusahaan selalu memilih harga yang tepat agar dapat menghasilkan laba paling tinggi. Yang kedua, ada tujuan berorientasi pada volume, yaitu harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan. Yang ketiga, ada tujuan berorientasi pada citra, yaitu perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Yang keempat, ada tujuan stabilitas. Harga yaitu dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga, yaitu yang pertama ada faktor internal perusahaan yang mencangkup tujuan pemasaran perusahaan, strategi baruan perusahaan, biaya, dan organisasi. Yang kedua ada faktor lingkungan eksternal, yaitu meliputi sifat pasar, permintaan, persaingan, dan unsur-unsur lingkungan lainnya. Selanjutnya, ada metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu metode yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Ada 7 metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu yang pertama skimming pricing, yang kedua ada penetration pricing, yang ketiga ada practice pricing, yang keempat ada price lining, yang kelima ada odd even pricing, yang keenam ada demand backward pricing, yang ketujuh ada bundle pricing.
Selanjutnya ada metode penetapan harga berbasis biaya, yaitu ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambahkan dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Ada 3 metode penetapan harga berbasis biaya. Yang pertama ada standard markup pricing, yang kedua ada cost plus percentage of cost pricing, yang ketiga ada cost plus fixed fee pricing. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam menetapkan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target, volume, laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Metode penetapan harga berbasis laba ini terdiri dari target, floating, rumusnya bisa dilihat pada slide ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penetapan harga berbasis persaingan. Ada 2, yaitu diskon dengan allowance. Yang pertama, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Biasanya potongan harga ini diwujudkan dalam bentuk tunai ataupun barang dan dimasukkan untuk menarik. Yang kedua ada allowance, seperti halnya diskon. Allowance juga merupakan pengurangan dari harga menurut daftar kepada pembeli karena adanya aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan pembeli. Terdapat 3 jenis allowance yang bisa digunakan, yaitu trade-in allowance, kedua ada promotional allowance, merupakan potongan harga yang diberikan kepada penjual atau penyalur distribusi yang melakukan aktivitas periklanan atau penjualan tertentu yang dapat mempromosikan untuk produsen. Bentuk promotional allowance bisa berupa pembayaran tunai yang lebih kecil atau jumlah produk gratis yang lebih banyak. Yang ketiga ada product allowance, merupakan potongan harga yang diberikan kepada para pembeli yang bersedia membeli barang dalam kondisi tidak normal. Baik, selanjutnya ada strategi penetapan harga, yaitu ada 2. Strategi penetapan harga produk baru. Dalam menetapkan harga produk baru, usahakan menentukan harga yang dapat menarik minat pasar. Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam menetapkan harga produk baru, yaitu 1. Skimming price, merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru dengan dilengkapi aktivitas promosi yang gencar. Yang kedua ada penetration price, merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Dengan harga rendah, perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunnya biaya per unit. Strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, di mana laba jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua ada strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Ada beberapa produk yang menyebabkan suatu perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah ada di pasar dalam melakukan penjualan kembali. Penetapan harga yang dilakukan perusahaan mempunyai 3 alternatif strategi, yaitu 1. Menetapkan harga. Strategi ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar dan untuk meningkatkan citra yang baik dari masyarakat. Yang kedua, menurunkan harga. Strategi ini sulit untuk dilaksanakan karena perusahaan harus memiliki kemampuan finansial yang besar, sementara konsekuensinya yang harus ditanggung perusahaan menerima margin laba dan tingkat yang kecil. Yang ketiga, menaikkan harga. Suatu
itu perusahaan melakukan kebijakan menaikkan harga dengan tujuan untuk mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi dan untuk melakukan segmentasi pasar tertentu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada materi yang kurang dan salah kata. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.